ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir kita sudah mulai membaca bab yang ke-6 pada halaman 103 sampai pada perkataan penulis rahimahullahu taala. Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan berikut ini. Kita berpindah ke halaman 104. Pertama, agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh seorang muslim meragukan akan kebenaran agamanya. Apalagi hanya karena alasan-alasan yang sangat konyol. Ya, ada orang pada akhirnya meninggalkan Islam hanya karena sekedar merasa tidak tenang atau tidak menemukan ketenangan yang selama ini dia cari. Dan kemudian dia dalam tanda kutip menemukan ketenangan itu di agama yang lain. Hanya karena alasan ketenangan saja membuat dia meninggalkan Islam. Padahal boleh jadi yang salah bukan Islamnya tetapi dianya yang salah. Kenapa orang lain bisa merasakan ketenangan itu, bahkan orang lain itu adalah mereka-mereka yang notabene-nya dulunya orang tidak beragama Islam. Dia yang sudah beragama Islam sejak lahir malah katanya tidak menjumpai ketenangan yang dia cari-cari selama ini. Dan hal-hal semacam ini mulai dinormalisasikan sekarang ini. Sekarang lagi ramai ya istilah itu ya. Normalisasikan. Apa yang sedang berusaha dinormalisasikan itu meninggalkan Islam. Meninggalkan Islam sebagai agama, kemudian beralih ke agama yang lainnya. Karena ada yang bilang, saya sudah sejak lahir beragama Islam, tapi akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari Islam. Ya, saya sudah umroh, saya sudah macam-macam. Ya. Entah orang itu benar menceritakan pengalaman yang pernah dia jalani atau sekedar mengada-ada. Hanya sekedar untuk menginspirasi kaum muslimin yang memang sudah mulai terjangkit virus keraguan-raguan. Agar kaum muslimin yang ragu-ragu dengan Islam itu pada akhirnya yakin untuk meninggalkan Islam, ya, bukan yakin untuk terus memegang teguh Islam. Oh, ternyata saya enggak sendiri. Oh, ternyata ada orang lain juga yang mengalami seperti yang saya alami. Dan dia bisa mengambil keputusan besar itu. Dia berani memilih untuk meninggalkan Islam. Kenapa kalau dia bisa, saya enggak bisa? Kenapa kalau dia berani, saya enggak berani? Akhirnya dia pun ikut-ikutan keluar dari Islam. Ya. Maka untuk mengajak orang lain itu tidak melulu harus ayo begitu. Kadang kita menceritakan pengalaman yang sedang dia alami seolah kita pernah mengalaminya, itu sudah menjadi sugesti tersendiri bagi orang yang sedang dibidik ini untuk akhirnya mengikuti dia. Ya, dia yang tadi ngaku murtad ini itu wallahu alam bisawab, apakah betul dia itu dulu pernah Islam kemudian murtad? Ataukah memang dari awal nggak pernah beragama Islam, hanya ngaku-ngaku saja, supaya apa? Supaya orang yang sedang ragu-ragu ini, muslim yang sedang ragu-ragu ini, terinspirasi dengan cerita yang dibawakannya, bahwa dia tidak sendiri, bahwa ada juga orang yang seperti dia dan akhirnya bisa mengambil keputusan besar itu. Ya. Jadi untuk mengajak orang itu tidak melulu harus menggunakan kata ajakan. Ya. Kadang dengan membagikan cerita, ya, seolah kita pernah mengalami hal yang sama dengan dia, akhirnya orang lain pun terinspirasi dan akhirnya orang lain pun ikuti dia atau mengikuti pilihannya. Nah, dakwah-dakwah yang menyesatkan semacam ini sekarang sedang ramai-ramainya, ya. Mulai menormalisasi kegiatan atau keputusan untuk murtad dari Islam. Padahal ini hal yang sangat-sangat tidak bisa diterima, ya, tidak bisa dibenarkan di dalam
agama Islam. Kemudian beliau menjelaskan makna Islam secara bahasa adalah berserah diri, tunduk, dan patuh. Ini secara bahasa saja kita sudah diarahkan bahwa sebagai seorang muslim beginilah mestinya sikap kita. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru segi bahasa, belum lagi nanti segi syariat lebih dalam lagi, ya, di mana di sini beliau menjelaskan secara syariat definisi Islam berada pada dua keadaan. Yang pertama, apabila Islam disebutkan secara sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka definisi Islam mencakup keseluruhan agama, baik yang merupakan pokok, usul keimanan, maupun furu' cabang-cabangnya, berupa seluruh masalah akidah, ibadah, dan keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah pengakuan dengan lisan, meyakininya dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jal atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Ini perspektif yang pertama. Ketika kata Islam disebut secara sendirian, tidak disebut berbarengan dengan kata iman. Ketika disebut secara sendirian, maka Islam, definisi Islam itu mencakup definisi iman. Dan iman pun juga sama. Ketika dia disebut secara sendirian, dia mencakup makna Islam. Entah dengan kata Islam, atau dengan kata aslim, atau dengan kata aslamtu, atau dengan kata muslimun. Ketika disebut secara sendirian, maka mencakup makna iman. Ketika Allah mengatakan misalnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Maka ketika Allah mengatakan jangan mati kecuali dalam kondisi muslim, ini juga berarti mencakup definisi iman. Berarti di waktu yang bersamaan Allah sedang mengatakan, maka janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi mukmin, ya. Ini ketika disebutkan secara sendirian. Sama seperti fakir dan miskin. Ketika fakir disebut secara sendiri, maka fakir berarti miskin, miskin berarti fakir. Tetapi ketika disebutkan secara berbarengan, bersamaan, fakir memiliki arti sendiri, miskin memiliki arti sendiri. Yang membedakan di antara keduanya hanyalah kondisinya mana yang lebih memprihatinkan. Nah, begitu pula Islam dan iman ketika disebutkan secara berbarengan dalam satu redaksi, maka masing-masing dari keduanya punya definisi sendiri dan tingkatannya jadi berbeda. Di mana Islam tingkatannya masih di bawah iman, Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Rabbnya berfirman kepada Ibrahim, aslim, berislamlah. Berserah dirilah, berislamlah. Berislamlah artinya berimanlah, mencakup kata itu juga. Maka Ibrahim pun menjawab, aku berislam, aku berserah diri, aku berislam, aku beriman kepada Rabb seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebutkan secara sendiri, kita kan bisa lihat nih di Al-Baqarah 131 tidak ada kata iman sama sekali. Ada enggak kata iman? Enggak ada. Atau amantu? Enggak ada. Mukminun juga enggak ada. Maka kata aslamtu di sini, begitu juga kata aslim di sini mencakup makna iman karena dia disebutkan secara sendiri. Ada juga yang mendefinisikan Islam dengan al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, mengesahkannya. Tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya. Serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ini makna keimanan atau keislaman, ya. Islam maknanya adalah ini, berarti iman maknanya juga ini ketika disebutkan secara sendiri, di mana ini merupakan definisi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana saat itu beliau benar-benar sedang total
sedang benar-benar fokus di dalam mendakwahkan tauhid, ya. Permasalahan yang beliau jumpai di masanya beliau hidup adalah masalah kerusakan tauhid yang terjadi di mana-mana, hingga beliau pun benar-benar memberikan penekanan bahwa Islam itu ini maknanya. Padahal kalau kita perhatikan, ini sebenarnya lebih masuk ke makna iman, karena kaitannya dengan ketundukan hati, dengan kepasrahan hati. Dan iman adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati. Maka Islam, ya, definisi Islam di sini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala juga mencakup definisi iman. Ini perspektif yang pertama, yaitu ketika kata Islam disebutkan secara sendirian, tidak dibersamai dengan kata iman. Maka inilah maknanya. Kedua, apabila Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman berbarengan dalam satu konteks atau redaksi yang sama, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan dan amalan-amalan lahiriah yang diri dan harta orang jadi terjaga dengan perkataan dan amalan tersebut, baik dia meyakini Islam maupun tidak. Ini makna Islam ketika disebutkan bersamaan dengan iman. Yaitu segala amalan-amalan lahiriah, termasuk perkataan dan perbuatannya. Yang jika dia melakukan itu, maka diri, nyawa maksudnya, dan hartanya terjaga, alias tidak boleh diapa-apakan. Contoh paling mudah dalam hal ini adalah seseorang yang sempat duel dengan Usamah, ya, radhiyallahu anhu. Saat sudah terpojok hendak dihabisi oleh Usamah, orang itu mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini lahiriah atau bukan lahiriah? Lahiriah kan terdengar oleh orang lain, terlihat oleh orang lain. Nah, begitu mengucapkan ini la ilaha illallah, otomatis darahnya terjaga. Makanya ketika akhirnya orang itu tetap dihabisi oleh Usamah, Rasulullah SAW membenarkan keputusan Usamah atau menyalahkannya? Menyalahkannya, ya. Orang ini sudah bilang la ilaha illallah secara zahir, dia Islam sekarang. Secara zahir. Jadi Islam ketika disebutkan secara sendiri, secara bersamaan dengan iman, itu Islam bermakna hal-hal yang bersifat lahiriah, perkataan atau perbuatan. Sementara iman berkaitan dengan amalan hati. Contoh yang juga sangat jelas adalah hadis Jibril alaihissalam. Ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril dan sahabat ada di sana, pertama Jibril bertanya tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab, Islam adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Ini semua amalan lahir atau batin? Lahir semua ini, lahiriah semua. Kemudian setelah dijawab, Jibril bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan iman? Nabi SAW mengatakan, iman adalah engkau mengimani Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, qada dan qadarnya. Ini amalan batin atau lahir batin semuanya. Nah, jadi Islam punya arti sendiri, iman punya arti sendiri karena sedang disebutkan dalam redaksi yang bersamaan, berbarengan. Ini ketika disebutkan secara bersamaan. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, ucapkanlah, kami telah berislam, kami telah tunduk. Karena iman itu belum betul-betul masuk ke dalam hatimu. Dalam Al-Hujurat ayat 14 ini jelas sekali Allah membedakan antara Islam dengan iman. Arab Badui mengatakan, mengaku kami sudah beriman. Kata Allah menginstruksikan Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada mereka, kalian belum sungguh-sungguh beriman. Kalian barulah Islam. Jadi ternyata Islam itu masih luarnya saja, masih kulitnya saja, sedangkan iman jauh lebih dalam lagi. Ya, ini yang dimaksud oleh perkataan penulis ketika disebutkan secara bersamaan. Bersamaan itu dalam satu ayat yang sama,
atau dalam satu momen hadis yang sama, ya bukan di hadis yang lain, kemudian di hadis yang lain, di ayat yang lain, di ayat yang lain, bukan, tetapi masih dalam ayat yang sama, masih dalam hadis juga yang sama. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri serta menyempurnakan agama yang dianut, ya agamanya yang dianut oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Dengan Islam pula Allah menyempurnakan kenikmatannya, meridhai Islam sebagai agama. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Agama berikut kepercayaan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pluralisme keberadaan agama, tidak ada. Ini kita harus yakin dengan prinsip ini. Kalaupun mereka-mereka yang tidak beragama Islam meyakini adanya pluralisme atau pluralisme adalah kebenaran, ya sudah. Itu haknya mereka. Kita tidak harus sama seperti keyakinannya mereka. Ketika mereka dengan tanpa ragu dan dengan begitu nyamannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, itu bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk mengucapkan selamat pada hari raya yang mereka sedang rayakan, enggak. Ya, mereka kalau punya prinsip dibolehkan, ya dibolehkan. Kalau kita punya prinsip enggak dibolehkan, ya enggak dibolehkan, enggak harus sama. Ya, jangankan masalah agama, kadang kita sama anak aja begitu. Ketika anak minta sesuatu, ya, sementara kita tidak membolehkannya. Di antara hujjah yang biasanya dibawakan anak itu apa? Itu temanku boleh, sama abinya dibolehin. Ya, itu temanku boleh, sama uminya dibolehin. Ya, kita sampaikan. Di sana ada aturannya sendiri. Di sini juga ada aturannya sendiri. Bisa jadi di sana nggak boleh, di sini boleh. Atau bisa jadi di sini nggak boleh, di sana boleh. Ya, tidak harus sama. Kemudian kita berikan contoh misalnya dalam hal ini beda, kan berarti semuanya nggak harus sama. Ya maka jangan terjebak dengan gaya bermainnya mereka yang begitu terbuka untuk melakukan apa yang menjadi syiar-syiar Islam demi membuat kita juga terbuka untuk melakukan hal-hal yang menjadi syiar-syiar mereka. Jangan sampai, ya. Kita sudah punya prinsip yang sangat jelas, lakum dinukum waliyadin, ya udah clear itu semuanya, ya. Silakan mereka kalau mau mengucapkan hari raya selamat hari kepada kita, ya kita tetap tidak akan mengucapkan itu kepada mereka. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari agama dari selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ali Imran 85. Ini Islam disebutkan secara sendirian atau berbarengan dengan iman? Sendirian. Berarti Islam di sini juga mengcover makna iman, mencakup makna iman karena dia disebut secara sendirian. Allah telah mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk memeluk agama Islam. Karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Semua, bukan hanya bagi orang Quraisy, bukan hanya bagi orang Arab saja, bukan hanya bagi orang yang hidup di masa itu saja, bukan, tetapi bagi seluruh manusia di semua tempat dan di semua zaman. Karena Islam adalah agama yang terakhir, pamungkas. Dan yang namanya terakhir harus sempurna. Dan yang namanya terakhir harus mencakup keseluruhan. Karena setelah Islam ini Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyampaikannya SAW. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia, berarti Islam selesai.
Dan kita sudah tahu juga setelah Islam selesai ini tidak akan ada lagi nabi yang baru. Tidak akan ada lagi syariat yang baru, berarti Islam ini benar-benar mencakup seluruh manusia di semua tempat dan di semua masa. Jadi tidak perlu kita membuat Islam dengan ala daerahnya masing-masing, tidak perlu. Ya, bukan Islam yang menyesuaikan daerah atau negara atau masa. Akan tetapi masa, daerah, dan negara-negara itulah yang harus menyesuaikan dirinya dengan Islam, dan sejatinya Islam sudah sesuai dengan fitrah kebutuhan manusia dimanapun. Ya, Islam sudah sesuai dengan fitrah kebutuhan manusia dimanapun. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar diutusnya aku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu Islam, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Kenapa yang disebut hanya Yahudi dan Nasrani? Karena mereka orang yang paling dekat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Kalaulah mereka Yahudi dan Nasrani saja, orang-orang yang jelas agamanya bersumber dari langit, ya, kitabnya Taurat, kitabnya Injil, nabinya Musa, nabinya Isa, kalaulah mereka berdua ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bakalan jadi penghuni neraka, maka bagaimana lagi dengan mereka-mereka yang agamanya bukan berasal dari langit, ya. Agama hanya warisan nenek moyang saja, warisan leluhurnya saja, keyakinan-keyakinan saja. Lebih-lebih lagi terkena ancaman ini kalaulah orang-orang yang tadi Yahudi dan Nasrani ini adalah orang-orang yang dengan asumsi mereka sedang berpegangan dengan syariatnya Allah, tetap terancam masuk neraka ketika tidak mau masuk Islam, maka mereka-mereka yang sekarang sedang berpegangan dengan agama yang tidak bersumber dari Allah tentu lebih terkena ancaman ini, ya, tentu lebih terkena ancaman ini. Dan ini juga harus diyakini seyakin-yakinnya, jangan pernah ragu karena ditakut-takuti oleh orang dengan sebutan-sebutan yang mendiskreditkan, ya, sok paling surga, sok ya paling benar, dan hal semacam itu sudah basi, ya. Hujah-hujah semacam itu sudah basi dan sangat-sangat lemah, ya, sangat mudah untuk dipatahkan, sehingga kita tidak perlu menoleh dan memperdulikan argumentasi-argumentasi remeh dan sampah seperti itu, ya. Kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW artinya adalah membenarkan dengan penuh penerimaan dan kepatuhan pada seluruh apa yang dibawa oleh beliau SAW. Bukan hanya membenarkan semata. Oleh karena itu, Abu Thalib, paman Nabi, termasuk kafir. Itu orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW meskipun ia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan ia membenarkan pula bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Ya. Dalam sebuah syairnya sebelum atau menjelang wafatnya Abu Thalib ayahnya Ali, pamannya Nabi Muhammad SAW, mengakui bahwasannya keponakannya ini adalah orang yang benar. Dia betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena takut celaan kaumnya, beliau pasti sudah masuk Islam. Ya. Beliau pasti sudah mengakui, mengikrarkan keislamannya, akan tapi beliau lebih memilih untuk menjaga image-nya di hadapan kaumnya, keluarga besarnya, hingga sampai akhirnya meninggal dunia tetap tidak juga mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Kalau mengakui, kurang ikrar saja dan kurang mengamalkan saja. Secara lahir batin dia sudah mengakui, ya. Tetapi belum ada pernyataan. Dan dari sini kita paham bahwasanya Islam itu benar-benar mencakup tiga hal, ya. Keyakinan dengan hati, pernyataan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan kita, ya. Tidak hanya satu kemudian melupakan yang lainnya. Maka Abu Thalib
dinyatakan mati dalam kekafiran. Walaupun sejatinya dia mengakui. Hanya saja tidak mau menyatakan, tidak mau mengikrarkan. Berkebalikan dengan kondisinya orang-orang munafik. Mereka mengikrarkan, mereka menyatakan dengan lisan mereka, akan tapi tidak dengan hati mereka. Mereka pun juga kafir. Ya, mereka pun juga kafir. Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung di dalam agama-agama terdahulu. Islam memiliki keistimewaan, yaitu agama ini cocok dan sesuai untuk setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Ya buktinya sampai sekarang walhamdulillah ya, agama ini bertahan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang memeluknya merasakan bahwa Islam ini memang maslahat bagi dia. Ya. Banyak orang-orang yang sadar ya ketika hukum dunia dengan mudahnya dipermainkan. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya tunggu saja hukuman Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Artinya apa? Dia yakin bahwa hukumnya Allah, ketentuannya Allah lah yang paling baik. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu putusan, itu Allah tidak ada kepentingan apa-apa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Adapun hukum-hukum manusia yang dibuat oleh manusia, yang dijalankan oleh manusia, ketentuan, ketetapan dan lain sebagainya, itu enggak mustahil ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan sekelompok orang. Kalaupun tidak ditunggangi, nanti keputusan yang diambil masih bisa diintervensi lagi. Masih bisa ditekan lagi, diutak-atik lagi, hingga akhirnya hukuman yang dilaksanakan pun tidak baik, tidak adil bagi orang yang terzalimi tadi. Lain halnya ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan putusan atau hukuman tersebut. Bahkan agama Islam memperbaiki kondisi dan keadaan umat di setiap masa dan tempat. Ya, konon katanya dulu bangsa Eropa adalah bangsa yang sangat jorok. Ya, sebelum datangnya Islam ke negeri mereka. Ya, mereka buang air kecil, air besar di sembarang tempat, tidak pernah mandi dan hanya ditiban pakai parfum dan seterusnya. Ya, tidak mengerti bagaimana caranya sekedar membersihkan diri, menjaga kebersihan diri, hingga akhirnya datang Islam ke negara-negara mereka dan mereka mulai belajar ya bahwa ternyata beginilah cara membersihkan, begini dan begitulah. Dan sampai sekarang pun ya mereka sudah menjaga kebersihan itu, tapi rupanya membersihkannya misalnya dengan tisu ya. Sementara Islam jelas-jelas memprioritaskan air sebagai media untuk membersihkan ya. Hingga mereka pun mulai menyadarinya bahwa Islam memang membawa dan memperbaiki kemaslahatan atau kondisi manusia di setiap masa. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Ya, kitab-kitab yang sebelumnya itu tidak dinafikan oleh Al-Quran, itu kitab yang batil, itu kitab yang menyimpang, enggak. Kitab-kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya benar. Hanya saja kemudian sebagiannya dinasakh, dihapus dan diganti oleh Al-Quran, ya. Dan sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang lain, yaitu kitab-kitab yang tidak berasal dari langit ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menantang orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an ini untuk mendatangkan kitab yang sepadan dengan Al-Qur'an. Membuat sebuah kitab yang sepadan dengan Al-Qur'an. Ketika tidak mampu, ya sudah, satu surat saja kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'tu bi suratim mim mithlih. Coba datangkan satu surat saja, ya, yang sepadan setanding dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ya, ajak semua orang-orang yang sepemikiran dengan kalian kalau memang kalian sanggup untuk melakukannya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian enggak mampu dan enggak akan pernah mampu, Allah sudah bilang begitu. Kalian enggak mampu, kalau kalian enggak mampu dan kalian enggak akan pernah mampu, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas
wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya kalau sudah nggak mampu sudah nyerah saja. Ya takutlah terhadap neraka yang mana bahan bakarnya adalah api dan batu yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Ya bahkan di masa turunnya Al-Quran, ya jagoan-jagoan ahli syair itu pun mengakui bahwa ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan manusia, ya. Seringkali mereka sembunyi-sembunyi mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Karena saking indahnya bacaan Al-Qur'an, ya kalau mereka paham sajak, balaghah dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu ini bukanlah ucapan seorang manusia. Hingga tidak ada yang bisa menandingi kebenaran Al-Qur'an ini. Islam dikatakan cocok dan sesuai di setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Maksudnya adalah berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat. Bahkan dengan Islam ini umat akan menjadi baik, sejahtera, aman, dan sentosa. Enggak ada. Beneran enggak ada. Kita belum pernah dengar ada satu negara, satu kerajaan yang komitmen dengan Islam terus kemudian negaranya jadi kacau balau. Enggak ada, ya. Sekali lagi kita belum pernah dengar cerita sejarah begitu, ya. Satu negara yang betul-betul komitmen dengan aturan Islam, ya. Dengan syariat Islam kemudian mereka jadi kacau balau, jadi hancur. Jadi melarat, jadi miskin dan lain sebagainya, enggak ada. Ya. Jangankan mereka-mereka, kita nggak usah ngomongin gede negara, keluarga aja deh. Jangankan keluarga-keluarga yang komitmen dengan ajaran Islam, mereka-mereka yang nggak komitmen dengan ajaran Islam saja masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ditanggung kebutuhan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mereka-mereka yang istiqomah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sering kali menjanjikan hal itu di dalam firman-Nya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang menenangkan. Dan sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan makna kehidupan yang baik adalah dihadirkannya sikap qanaah. Dan seseorang ketika sudah qanaah, tentram hidupnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntunglah seseorang yang beragama Islam, dikaruniai kecukupan, dan Allah jadikan dia qanaah dengan karunia-karunia Allah. Ya, 3 hal yang Nabi SAW sebut, ketika kita memiliki ketiganya, kita dikatakan sebagai hamba yang muflih, hamba yang beruntung. Qad aflaha man aslam, orang yang beragama Islam. Wa ruziqa kafafan, diberi kecukupan rezeki, cukup, enggak berlebih, cukup. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan dia qanaah, ya, terhadap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, hingga dia pun tidak tersibukkan memikirkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Dia fokus dengan yang dia miliki. Alhamdulillah saya masih bisa ke sana kemari walaupun dengan kendaraan seperti ini. Alhamdulillah saya masih bisa begini walaupun cuman seperti ini sarananya, dan seterusnya. Ya, dia tidak akan tertarik untuk menyibukkan diri dengan kenikmatan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang lain, yang mana itu kalau dia lakukan akan mengganggu kenikmatan batinnya. Makanya nanti di akhirat rasa semacam ini, iri, dengki dan lain sebagainya, sebelum masuk surga dihilangkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau tidak dihilangkan, rasa semacam itu pasti akan mengganggu kenikmatan. Ya, kita ini bisa nikmat karena kita enggak tahu, ya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi harus diingat bahwa Islam tidak tunduk terhadap masa, tempat, dan kondisi umat sebagaimana yang dikehendaki oleh sebagian orang. Jika umat manusia menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka mereka harus masuk Islam dan tunduk dalam melaksanakan syariat Islam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada orang yang berpegang teguh kepada agama ini dengan baik, namun dengan syarat mereka harus mentauhidkan Allah, menjauhkan segala bentuk perbuatan syirik, menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan amalan
saleh. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dan ini yang sudah terjadi pada sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'a. Mereka adalah orang-orang yang jumlahnya tidak banyak, persenjataannya pun tidak lengkap, pengalaman di kancah peperangan pun juga bermodal dari pengalaman yang sudah-sudah, ya, tidak banyak. Mereka boleh dibilang pendatang baru saat itu dibandingkan kekuatan Persia dan Romawi yang sedang berjaya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemenangan kepada mereka. Karena mereka mau melaksanakan syarat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan syirik dan melaksanakan amal soleh. Arahan-arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala sedikit saja mereka menyalahi aturan arahan Allah, Allah tegur mereka dengan kekalahan. Sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud, ya, sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud. Itu padahal mereka masih didampingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum mereka ketika kamu, wahai Muhammad SAW, masih ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka masih mau terus beristighfar. Ya, salah seorang sahabat pernah mengatakan pasca wafatnya Nabi SAW, dulu kami mendapatkan jaminan keamanan ini dari Allah Subhanahu wa taala karena dua hal ini masih kami miliki. Rasul masih hidup bersama kami dan kami juga masih terus beristighfar kepada Allah. Namun sekarang Rasulullah SAW sudah wafat, tinggal satu jaminan keamanan itu dari Allah, yaitu saat kami mau terus istighfar. Ya, kalaulah sahabat-sahabat Nabi SAW dijaga ketika mereka mau komitmen dengan aturan atau arahan Allah Subhanahu wa taala dan benar terjaga sebagaimana yang Allah janjikan, maka kita pun insya Allah akan mendapatkan hal yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh. Apa janjinya? Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi untuk mereka, dan dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini syaratnya nih. Ya, diberi tanda syaratnya ini, janjinya tadi. Dijadikan berkuasa, ya. Kemudian Allah akan teguhkan agama ini bagi kita. Allah akan mengubah rasa takut kita menjadi rasa aman. 3 janji Allah ini dengan syarat yang harus kita lakukan. Hendaknya tetap beriman, beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Namun barang siapa yang tetap kafir setelah adanya janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, clear janji Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mau menyambutnya atau mengabaikannya. Kita tidak perlu menunggu semua orang beriman dan bertakwa mulai dari diri kita masing-masing. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang, akan dipersatukan oleh orang-orang dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya. Tapi sampai di sini kajian kita kesempatan hari ini, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.